penerapanku persilakan nanti saya mempelajari dengan keduanya. Jadi misalnya saya akan membuat sebuah tumpukan antrian dan dek pada matkul struktur data. Pertama, tumpukan. Tumpukan adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir. Keluar pertama atau LIFO prinsip. Yang kedua, pengguna dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan. Objek yang tersisa atau di apa yang disebut atas tumpukan. Dua operasi ditentukan pada tumpukan. Baik, saya lanjut. Dua operasi ditentukan pada tumpukan. Yang pertama, push, atau memasukkan informasi ke dalam tumpukan. Yang kedua, pop, mengambil informasi dari tumpukan. Contoh, browser internet menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi dalam tumpukan. Setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan dikirim ke tumpukan. Browser memungkinkan pengguna untuk pop kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Lalu, editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi pengeditan tersebut dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Tipe data abstrak tumpukan. Secara formal, tumpukan adalah tipe data abstrak atau ADT, sehingga instance S mendukung dua metode berikut. Yang pertama, S-pass, tambahkan elemen E ke bagian atas tumpukan S. Yang kedua, S-pop, hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Selain itu, mari kita tentukan metode pengakses berikut untuk kenyamanan. Yang pertama, S-stop, mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Kesalahan terjadi jika tumpukannya kosong. Yang kedua, S is empty, mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Len S, mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Lalu berdasarkan konvensi, kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Ini adalah serangkaian operasi tumpukan dan pengaruhnya pada tumpukan S yang awalnya kosong. Lalu, implementasi stack berbasis array sederhana. Kami akan menggunakan pola descent adapter untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Pola descent adapter berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan daftar Python. Kami akan mendefinisikan pengecualian baru kosong yang lebih untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Baik, sini codingannya. Itu new type of exception for step new
request was something that error request raise tag request tag implementation using Python is standard length for text that in itself it is an everything Excel on public list document present the number of elements when self data was everything that is everything
This flag is empty. Nothing meant will not live whose the faith Lemon is to the top of the back. The tail and the top is the first thing to stick is in
Tidak di sini. Dev estimating frame representation to stack raw tools the top of the stack. The name is the cell that is represented of
Baik, karena error, jadi saya lanjut saja ini. Untuk coding tadi hasilnya atau outputnya akan seperti ini. Menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Implementasi fungsi top is empty dan length menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Waktu 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 O1 untuk pass dan pop adalah batas diamortisasi, namun bisa menjadi O (n) dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Penggunaan ruang untuk tumpukan adalah On. Dalam praktiknya, akan lebih efisien jika membuat daftar panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item, meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu O(n). Kinerja implementasi tumpukan berbasis array kami itu seperti berikut. Lalu di sini membalikan data menggunakan stack. Sini. Baiklah.
Ring stick, 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 stick. Ih, stick.
Untuk hasil codingan tersebut, yaitu outputnya seperti ini. Kita lanjut. Sebagai konsekuensi dari fork protokol, tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan. Contoh, mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik, membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, dan membalik urutan elemen mana disimpan dalam tumpukan. Selanjutnya, tanda kurung yang cocok. Ya, yes. Hashtag so stress, kenapa dia begini deh? Hashtag masuk daerah. Lanjut saja. Untuk codingannya yaitu seperti ini, dan nanti jika dijalankan dan outputnya akan seperti ini. Nah, di sini kami melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita menekan simbol itu ke S. Dan setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong, dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang tidak valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Selanjutnya, kompleksitas runtime adalah ON. Ekspresi yang memiliki N karakter akan menghasilkan N panggilan push dan N panggilan ke pop. Panggilan ini dijalankan dalam waktu O dalam kurung N. Lalu pemilihan pembatas yang mungkin memiliki urutan tetap
yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di kiri, kanan indeks C. Lalu di sini mencocokkan tag dalam bahasa markup. Nah, kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Jika codingannya menjadi seperti ini, maka output dari codingan tersebut itu selanjutnya ekor. Ini adalah sepupu dekat tumpukan. Nah, antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO. Elemen dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Contohnya, orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Selanjutnya, tipe data abstrak antrian. Secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan, dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Antrian ADT mendukung dua metode dasar untuk antrian Q. Q tambahkan elemen E ke belakang antrian Q. Q-dec, hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian Q. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Metode pengakses tambahan Q-first, mengembalikan referensi ke elemen depan antrian Q tanpa menghapusnya. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Q is empty, mengembalikan true jika antrian Q tidak mengandung elemen apapun. Len Q mengembalikan jumlah elemen dalam antrian Q. Dengan Python, kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat kosong. Tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian, dan elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Serangkaian operasi antrian dan pengaruhnya terhadap antrian Q yang awalnya kosong. Selanjutnya, implementasi antrian berbasis array. Implementasi yang pertama, gunakan append E untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Gunakan pop untuk menghapus elemen pertama daftar saat dec. Implementasi yang paling efisien dengan seperti ini. Lalu, implementasi yang kedua, yaitu metode yang sama untuk menambahkan elemen. Penggantian implementasi pop, ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ke tidak ada. Pertahankan variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. O1 waktu berjalan, tetapi O dalam kurung M membutuhkan kebutuhan ruang untuk n elemen di mana M lebih besar daripada n, di mana M adalah jumlah operasi n, Q, dan n adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antri. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Nah, desain ini akan mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, daftar tunggu sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus, namun dalam satu hari atau seminggu, jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Menggunakan array secara melingkar, kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus akhir array yang mendasarinya. Kita berasumsi bahwa array yang mendasarinya telah diperbaiki panjang n, yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini, dimulai dari depan hingga indeks n-1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Ini menyediakan kebutuhan memori O1 untuk implementasi.
Selanjutnya, implementasi antrian Python. Untuk codingannya yaitu seperti ini. Nah, implementasi antrian Python. Secara internal, kelas antrian memelihara tiga variabel instan berikut. Yang pertama, data adalah referensi ke instance daftar dengan kapasitas tetap. Yang kedua, size adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini atau berlawanan dengan panjang daftar data. Front adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian atau dengan asumsi antrian tidak kosong. Nah, di sini kami menyediakan fungsi penghasil berikut. Len, panjang antrian saat ini. Lalu is empty, yaitu periksa apakah antriannya kosong. Lalu first, mengembalikan elemen di depan antrian. Lalu fungsi mutasi enq untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, dan dec untuk menghapus elemen dalam antrian. Dan codingannya itu seperti ini. Class array, lalu default capacity, def init, self data, seperti ini. Nah, selanjutnya jika codingannya telah jalan dan jika codingannya jalan, maka outputnya akan seperti ini. Output yang keluar yaitu seperti ini. Lalu di sini menambah dan menghapus elemen. Indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antri. Seperti ini. Nah, selama decking dinilai pada indeks self front dikembalikan dan dihapus. Indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antri. Pakai codingan ini. Nah, untuk mengubah ukuran antrian, ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Saat mentransfer konten, kami sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Nah, menyusun array yang mendasarinya.
Kodingan dari ini nanti outputnya yaitu seperti ini, bisa dijalankan. Nah, di sini pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya kurang dari 1/4 kapasitasnya. Penggunaan ruang seperti ini, lalu menganalisis implementasi antrian berbasis array seperti ini. Antrian berakhir ganda. Yang pertama, DEG atau diucapkan DEG atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Tipe data abstrak DEG lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian adiktif. Lanjut, contohnya sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya, pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian tidak sabar dan meninggalkan restoran. Tipe data abstrak DEG. DEG aditif didefinisikan sehingga DEG mendukung metode berikut: D at first E. Sini tambahkan elemen E ke depan DEG. D at last E. Tambahkan elemen E di belakang DEG D. D delete first. Hapus dan kembalikan elemen pertama dari DEG D. Terjadi kesalahan jika DEG kosong. D delete last. Hapus dan kembalikan elemen terakhir dari DEG D. Kesalahan terjadi jika DEG kosong. Selain itu, DEG edit akan mencakup pengakses berikut. Yang pertama, DEG first mengembalikan tapi jangan menghapus elemen pertama dari DEG D. Kesalahan terjadi jika DEG kosong. D last mengembalikan tapi jangan menghapus elemen terakhir dari DEG D. D is empty mengembalikan true jika DEG tidak mengandung elemen apapun. Len D mengembalikan jumlah elemen dalam DEG D dengan Python, lalu mengimplementasikan ini dengan spesial metode len. Menerapkan DEG dengan array melingkar. Pertahankan 3 variabel instan yang sama, data, size, dan front. Bagian belakang antrian back, self front ini, lalu add first memerlukan pengurangan indeks secara sirkular. Serangkaian operasi dan dampaknya pada DEG di bilangan bulat yang awalnya kosong. Nah, sini DEG D dalam model koleksi Python. Input collection.
Ah, nah, untuk codingan tersebut, outputnya akan seperti ini jika di-run. Selanjutnya, kelas DEC dikomunikasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu O1 di kedua ujung, tetapi operasi terburuk waktu ON ketika menggunakan rotasi indeks sedekat bagian tengah DEC. Ringkasan. Kita mempelajari 3 edisi berikut. Yang pertama, tumpukan, yang kedua, ekor, dan yang terakhir, DEC. Mengimplementasikan edisi ini menggunakan daftar Python dan menganalisis kinerja implementasi ini. Baik, sekian tugas video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.